Ya, hari ini satu topik yang sangat menarik ya adalah malam mereka menangkap Allah. Saya pakai Allah di sini karena Yesus adalah Allah. Oke, saudara, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami punya kesempatan lagi belajar firman-Mu. Hari ini kami akan belajar tentang bagaimana Engkau menderita bagi kami, kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, dan bagaimana proses yang Engkau jalani untuk kami, dan bagaimana murid-murid Engkau mengkhianati Engkau, bahkan Petrus, bahkan Yudas, dan kami pelajari, dan bagaimana kami bisa bertobat dan berbalik kepadamu. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkatilah pengajaran ini sehingga hari ini kami mendapatkan kebenaran spiritual tentang Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara, ini adalah malam mereka menangkap Allah. Jadi Lukas 22 bagian keduanya, bagian belakangnya 39 sampai 71. Nah, saudara, mungkin cara yang terbaik untuk memahami pelajaran spiritual di balik peristiwa tragis malam itu adalah dengan berfokus pada simbol-simbol yang muncul dalam narasi. Alkitab adalah buku bergambar sekaligus buku sejarah dan biografi, dan gambar-gambar ini dapat menyampaikan banyak hal kepada kita. Dalam bagian ini, ada 6 simbol yang dapat membantu kita lebih memahami penderitaan dan kematian Tuhan kita. Simbol-simbol tersebut meliputi taman yang sunyi, cawan yang mahal, ciuman yang munafik, pedang yang tidak berguna, ayam jantan yang berkokok, dan tahta yang mulia. Ya, jadi pertama taman yang sunyi 22 ayat 39, cawan yang mahal 40 sampai 46, ciuman yang munafik 47 sampai 48, pedang yang tidak berguna 49 sampai 53, ayam jantan yang berkokok 54 sampai 62, tahta yang mulia 63 sampai 71. Oke, kita mulai dulu pada yang pertama, taman yang sunyi. Lukas 22 ayat 39 sampai 40. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasanya ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan." Ya, ini adalah di dalam Bukit Zaitun. Dia ada nama taman, yaitu Taman Getsemani, taman yang memproses biji zaitun. Ya, Getsemani. Anak manusia meninggalkan loteng atas dan pergi bersama murid-muridnya ke Taman Getsemani di Bukit Zaitun. Ini adalah tempat peristirahatannya yang biasa ketika dia berada di Yerusalem. Yudas tahu Tuhan akan berada di sana, jadi dia mengkhianati, kasih tahu orang Romawi agar bisa menangkap Yesus tanpa orang-orang lain tahu. Ya, jadi mengetahui Tuhan akan berada di sana, Yudas memimpin pasukan tentara Romawi dan penjaga bait suci ke taman untuk menangkap Yesus, yang dengan rela menyerahkan dirinya ke tangan mereka. Saudara, mengapa taman? Saudara, sejarah manusia dimulai di sebuah taman. Dan demikian dosa manusia dimulai dari sebuah taman. Tempatnya manusia itu waktu Tuhan ciptakan itu adalah di taman. Kalau misalnya malaikat atau roh-roh yang tidak kelihatan itu tempatnya di gunung. Makanya sekarang banyak orang ke gunung itu untuk ke tempatnya mereka. Tempatnya manusia di taman, tempatnya roh-roh baik malaikat maupun setan adalah di gunung. Oke? Bagi orang yang ditebus, seluruh kisah akan mencapai puncaknya di sebuah kota taman nanti, di mana tidak ada dosa. Jadi nanti kita akan ada di kota taman. Saudara bisa baca Wahyu 21 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 7. Ya, nanti kita akan berakhir di taman. Nah, tetapi di antara taman tempat manusia berdosa gagal, yaitu Taman Eden, dan nanti taman tempat Allah memerintah, ya, di tengah-tengahnya adalah Taman Getsemani. Taman di mana Yesus menerima cawan dari tangan Bapa. Yohanes memberitahu kita bahwa ketika Yesus pergi ke taman, ia menyeberangi sungai Kidron. Yohanes mungkin mengingat pengalaman Raja Daud ketika ia meninggalkan Yerusalem dan melarikan diri dari putranya Absalom.
Baik Daud maupun Yesus adalah raja tanpa tata, ditemani oleh teman-teman terdekat mereka dan ditolak oleh rakyat mereka sendiri. Jadi waktu Raja Daud itu dikhianati, ya sama seperti apa yang Yesus rasakan sekarang. Nama Kidron berarti keruh atau gelap, dan Getsemani berarti tempat pemerasan buah zaitun. Dari buah menjadi minyak. Ya, tentu nama-nama ini memiliki makna. Pemandu wisata di Yerusalem modern dapat membawa pengunjung ke 4 lokasi yang berbeda yang mengklaim sebagai Taman Getsemani kuno. Mungkin yang paling diterima secara luas dan tentu saja yang paling populer berada di tembok luar Yerusalem dekat gereja segala bangsa. Pohon-pohon zaitun di sana memang sangat tua, tetapi tidak mungkin pohon-pohon itu berasal dari zaman Yesus, karena bangsa Romawi menghancurkan semua pohon tersebut dalam invasi mereka ke Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Lokasi geografis Taman Getsemani tidak sepenting pesan spiritual yang kita terima dari apa yang Yesus lakukan di sana ketika ia menerima cawan dari tangan Bapaknya. Adam yang pertama memberontak di Taman Eden sehingga membawa manusia jatuh ke dalam dosa dan kematian di dunia. Tetapi Adam yang terakhir, yaitu Yesus Kristus, tunduk di Taman Getsemani dan membawa kehidupan dan keselamatan kepada semua orang percaya. Itulah tentang taman. Ada maknanya, saudara. Oke, bagian kedua adalah cawan yang mahal. Lukas 22:41 sampai 46. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Yang kedua adalah cawan yang mahal. Yesus meninggalkan 8 muridnya di suatu tempat di taman dan membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersamanya ke tempat terpencil untuk berdoa. Ini adalah ketiga kalinya ia berbagi peristiwa istimewa kepada 3 orang ini. Yang pertama adalah ketika Yesus membangkitkan putri Yairus dari kematian. Dia kasih tahu bahwa anak manusia akan menderita dan disalibkan, tetapi 3 hari lagi bangkit. Yang kedua, ketika ia berubah rupa di hadapan mereka, ya pasti ada di transfigurasi, pasti ada pesan rohani di sini. So, Dr. G. Campbell Morgan, penafsir Alkitab asal Inggris, telah menunjukkan bahwa setiap peristiwa ini berkaitan dengan kematian. Di rumah Yairus, Yesus membuktikan dirinya menang atas kematian. Di Gunung Transfigurasi, ia dimuliakan melalui kematian. Musa dan Elia sedang membicarakan tentang keluarannya di Yerusalem. Di sini di taman, Yesus menyerahkan diri kepada kematian. Saudara, Yakobus adalah rasul pertama yang meninggal. Yohanes adalah rasul terakhir yang meninggal. Petrus mengalami penganiayaan hebat dan akhirnya disalibkan terbalik. Jadi ketiga pelajaran ini sangat praktis dan memang perlu untuk ketiga murid Yesus yang 3 ini, saudara. Yesus adalah putra Allah dan tahu betul bahwa ia akan dibangkitkan dari kematian. Namun jiwanya mengalami penderitaan hebat saat ia mengantisipasi apa yang akan terjadi di hadapannya. Dalam beberapa jam kemudian, ia akan dihina dan dianiaya serta menderita rasa malu dan sakit di kayu salib. Tetapi lebih dari itu, ia dijadikan dosa bagi kita dan dipisahkan dari Bapaknya. Ia menyebut pengalaman yang khidmat ini sebagai meminum cawan. Ya, jadi kita bisa melihat penggunaan paralel dari gambar ini. Anda bisa lihat apa yang ditulis oleh Perjanjian Lama, Mazmur 73 ayat 10, Mazmur 75 ayat 8, Yesaya 51 ayat 17 dan 22, Yeremia 25 ayat 15 sampai 28. Perbandingan catatan Injil mengungkapkan bahwa Yesus berdoa 3 kali tentang cawan dan kembali tiga kali kepada para murid hanya dengan mendapati mereka tidur.
Betapa sedikitnya mereka menyadari ujian dan bahaya yang ada di hadapan mereka. Betapa berartinya bagi Yesus jika ia mendapatkan dukungan doa murid-muridnya saat menghadapi Kalvari. Saudara, tabib Lukas adalah satu-satunya penulis Injil yang menyebutkan keringat Yesus itu seperti tetesan-tetesan darah yang banyak. Penggunaan kata seperti mungkin menunjukkan bahwa keringat itu hanya jatuh ke tanah seperti gumpalan darah. Tetapi ada fenomena fisik langka yang dikenal sebagai hematidrosis, di mana di bawah tekanan emosional yang hebat, pembuluh darah kecil pecah di kelenjar keringat dan menghasilkan campuran darah dan keringat. Adam yang pertama berdosa di taman dan dihukum untuk hidup dengan keringat di dahinya. Yesus, Adam terakhir, menaati Bapa di taman dan menaklukkan dosa Adam. Lukas juga satu-satunya penulis yang menyebutkan pelayanan malaikat. Bahkan baik Injil Lukas maupun kitab Kisah Para Rasul memberikan tempat yang menonjol bagi malaikat dalam pekerjaan Tuhan. Malaikat tidak dapat datang untuk mati karena dosa-dosa kita, tetapi mereka dapat untuk menguatkan juru selamat kita saat ia dengan berani menerima cawan yang mahal dari tangan Bapanya. Dr. Josh Morrison berkata, setiap kehidupan memiliki Getsemani-nya, dan setiap Getsemani memiliki malaikatnya. Betapa besar dorongan semangat bagi umat Allah ketika mereka bergumul dan berdoa tentang keputusan-keputusan yang sulit dan mahal. Yang ketiga adalah ciuman yang munafik, saudara, ya. Lukas 22 ayat 47 sampai 48. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau mencerahkan anak manusia dengan ciuman." Saudara, ini adalah ciuman yang paling rendah, pengkhianatan yang paling rendah. Kenapa? Ya, kita akan lihat ya. Seorang mendefinisikan ciuman itu sebagai kontraksi mulut karena pembesaran hati. Tetapi tidak semua ciuman lahir dari hati yang penuh kasih. Karena ciuman itu juga bisa bersifat menipu. Dalam kasus Yudas, ciumannya adalah bentuk kemunafikan dan pengkhianatan yang paling rendah, saudara. Pada masa itu, sudah menjadi kebiasaan bagi para murid untuk menyapa guru mereka dengan ciuman penuh kasih dan penuh hormat. Tetapi Yudas menggunakan ciuman itu sebagai tanda untuk memberitahu petugas yang menangkap siapa Yesus. Yesus telah mengajar di bait suci hari demi hari, namun para penjaga bait suci tidak dapat mengenalinya. Kehadiran sekelompok besar tentara bersenjata menunjukkan betapa sedikit pengetahuan Yudas tentang Tuhan Yesus. Apakah ia berpikir bahwa Yesus akan mencoba melarikan diri atau bersembunyi di suatu tempat di taman? Yudas pasti mengharapkan Yesus dan para murid untuk melawan penangkapan. Jika tidak, ia tidak akan meminta bantuan sebanyak itu tentara. Mungkin ia takut Yesus akan melakukan mujizat, tetapi bahkan jika melakukannya, apa yang dapat dilakukan sekelompok orang bersenjata itu melawan kuasa Allah yang Maha Kuasa? Yudas adalah orang yang licik. Ia adalah seorang pendusta seperti bapaknya setan yang telah masuk ke dalam dirinya. Ia menajiskan hampir semua yang disentuhnya. Namanya sebenarnya Yehuda. Yudas itu sebenarnya dari kata Yehuda yang arti pujian. Kelompok murid, hadiah yang diberikan oleh Kristus, dan ciuman itu, ya, dia menajiskan namanya, dia menajiskan murid-muridnya, menajiskan bahwa ia pun diberikan hadiah, diberikan Yesus, yaitu cuci kakinya, dan dia menajiskan ciuman itu. Ia bahkan menerobos masuk ke pertemuan doa pribadi, menajiskan dengan kehadirannya, dan mengkhianati juru selamat dengan sebuah ciuman. Saudara, Amsal 27:6, luka yang diberikan oleh sahabat adalah setia, tetapi ciuman musuh adalah tipu daya. Yang keempat, saudara, ya, pedang yang tidak berguna. Lukas 22:49-53. Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka, yaitu Petrus, menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya.
Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Katanya, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu. Mereka tidak mau menangkap Yesus di bait Allah, takut orang-orang berontak. Ya, makanya dia perlu nangkap Yesus malam-malam di tengah gak ada orang. Tiba-tiba langsung diadili, dihakimi, dan disalibkan. Ya, ini adalah kegelapan. Para murid mengingat perkataannya tentang pedang. Ya, sehingga mereka bertanya kepadanya, apakah sekarang saatnya menggunakan 2 pedang? Ingat ya saudara, waktu kita belajar di loteng atas. Tanpa menunggu jawaban, Petrus bergegas maju dan menyerang seorang pria yang bernama Malkus, seorang pelayan imam besar. Mengapa Petrus melakukan ini? Pertama, ia harus membuktikan kata-kata sombong yang telah diucapkan di ruang atas. Tuhan, kalau misalnya kamu ada apa-apa, saya akan maju duluan, saya akan memberikan nyawanya untuk Tuhan. Ya kan? Dan lagi dalam perjalanan ke kedalaman Getsemani. Petrus telah tidur ketika seharusnya berdoa, berbicara ketika seharusnya mendengarkan, dan membual ketika seharusnya takut. Sekarang ia bertarung ketika seharusnya menyerah. Petrus melakukan sejumlah kesalahan serius ketika ia menyerang Malkus dengan pedangnya. Pertama-tama Petrus melawan musuh yang salah dengan senjata yang salah. Musuh kita bukanlah darah dan daging, dan mereka tidak dapat dikalahkan dengan senjata biasa. Dalam pencobaan di padang gurun, Yesus mengalahkan setan dengan firman Tuhan, dan itulah senjata yang harus kita gunakan. Petrus juga menunjukkan sikap yang salah dan mempercayai energi yang salah. Sementara Yesus menyerah, Petrus sibuk menyatakan perang, dan dia bergantung pada kekuatan manusia. Pendekatannya terhadap situasi tersebut sama sekali tidak seperti Yesus Kristus, dan menjadi peringatan yang baik bagi kita hari ini. Dunia yang hilang mungkin bertindak seperti ini, tetapi bukan seperti itu seharusnya hamba-hamba Allah bertindak. Itulah cara Yesus bertindak dalam kasih karunia ketika orang lain bertindak dalam kejahatan. Ia menunjukkan kasih karunia kepada Petrus dengan menegur dosa kesombongannya dan memperbaiki kerusakan yang telah dilakukannya. Ia menunjukkan kasih karunia kepada Malkus, seorang hamba yang rendah hati, dengan menyembuhkan telinganya. Dan ia menunjukkan kasih karunia kepada seluruh dunia dengan rela menyerahkan dirinya kepada orang banyak dan pergi ke Kalvari. Ia datang bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Mujizat terakhir Tuhan kita sebelum disalib bukanlah hal besar dan mencolok yang menarik perhatian. Kemungkinan besar, sangat sedikit orang yang hadir malam itu yang tahu apa yang dilakukan Petrus dan Yesus. Yesus bisa saja memanggil 12 legiun malaikat. Satu legiun itu 6.000 tentara, saudara. Jadi kalau misalnya 12 legiun itu 72.000 tentara. Mereka ngelihat Yesus sedang diolok-olok. Mereka lihat Yesus akan dihina. Mereka lihat Yesus itu lagi dicambuk dan raja mereka lagi menerima itu, saudara. Sekali Yesus bilang yes, 72.000 malaikat hajar mereka habis itu, saudara. Ya. Untuk masing-masing dari 11 murid dan 1 untuk dirinya sendiri. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Itu saya rasa 72.000 malaikat udah siap-siap. Yesus kasih aba-aba hancurkan, itu habis semua, saudara. Tetapi malaikat itu mendengarkan. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya rasa 72.000 malaikat itu nangis sekali di surga, saudara. Melihat keagungan dan kemuliaan Tuhan Yesus. Jadi bukan melakukan tindakan spektakuler. Yesus dengan penuh kasih menyembuhkan telinga seorang hamba yang tidak dikenal dan kemudian menyerahkan tangannya untuk diikat. Kita masing-masing harus memutuskan apakah kita mau hidup munafik seperti Yudas atau ceroboh seperti Petrus, sok tahu maksudnya, atau kita menyerahkan diri kepada kehendak sempurna Tuhan seperti Yesus. Ya kan? Akankah kita memilih ciuman, pedang, atau cawan? Oke, saudara. Bagian ke-5, ayam jantan yang berkokok. Lukas 22 ayat 54 sampai 62.
Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu, langsung digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah orang itu, di tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan Yesus yang sedang disiksa, yang sedang ditanyain, yang lagi dihina, memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Wah, serem kali ya Petrus lihat gini. Lalu ia pergi keluar menangis dengan sedihnya. Saudara, Tuhan kita mengalami 6 pengadilan berbeda sebelum ia dijatuhi hukuman disalibkan. 3 di hadapan orang Yahudi dan 3 di hadapan otoritas Romawi. Pertama, ia dibawa ke Anas, mantan imam besar yang berpengaruh di bangsa itu, dan mempertanyakan gelarnya. Anas mengirim Yesus kepada Kayafas, menantunya, yang merupakan imam besar resmi sekarang. Akhirnya saat fajar ia diadili di depan Sanhedrin, yaitu perkumpulan orang Farisi ya, dan dinyatakan bersalah. Tetapi orang Yahudi tidak memiliki hak untuk menjatuhkan hukuman mati. Jadi mereka harus bawa Yesus ke otoritas Romawi untuk bisa dihukum salib. Pertama mereka membawanya kepada Pilatus yang mencoba menghindari keputusannya dan mengirimnya kepada Herodes, yang kemudian mengirimnya kembali kepada Pilatus. Ketika Pilatus menyadari bahwa ia tidak dapat menghindari pengambilan keputusan, ia cuci tangan, ia memberikan kepada Sanhedrin apa yang mereka minta dan menghukum Yesus untuk mati di kayu salib Romawi. Pada pengadilan Yahudi kedua, yaitu di hadapan Kayafas, Petrus itu yang di halaman istana menyangkal Tuhannya 3 kali. Ya, saudara. Bagaimana hal itu terjadi? Pertama-tama Petrus itu nggak dengar, dia ceroboh pakai kekuatan sendiri, saudara. Memang dia berani bodoh gitu loh. Petrus tidak menganggap serius apa yang dikatakan Tuhan. Dan ia juga tidak berjaga-jaga dan berdoa seperti yang diperintahkan Tuhan di Taman Getsemani. Kepo dia, saudara. Terlepas dari keberanian dan semangatnya, Rasul Petrus sama sekali tidak siap menghadapi serangan setan. Yesus dibawa keluar dari Taman Getsemani dan Petrus mengikuti dari jauh. Ini adalah langkah selanjutnya menuju kekalahannya. Terlepas dari semua khotbah yang telah disampaikan mengenai teks ini, yang mengkritiknya karena berjalan dari jauh, Petrus sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengikuti. Para domba itu harusnya berpencar kemudian bertemu Yesus di Galilea. Bahkan ketika ia ditangkap, Yesus berkata kepada para penjaga, biarkanlah murid-murid ini pergi. Ya. Itu adalah suatu perintah jelas. Yesus berkata, karena firman Tuhan, apa yang Yesus katakan adalah firman Tuhan. Udah, biarin murid-muridnya pergi, jangan ikutin. Itu sebuah isyarat yang jelas bahwa murid-muridnya tidak boleh mengikutinya. Petrus dan Yohanes mengikuti kerumunan itu dan masuk ke halaman rumah Kayafas. Malam itu dingin, meskipun Yesus itu berkeringat. Petrus mula-mula berdiri di dekat api dan kemudian duduk bersama para pelayan dan perwira. Duduk di sana di wilayah musuh, Petrus jadi sasaran empuk. Sementara ia hanya memikirkan kenyamanannya sendiri, gurunya sedang dianiaya oleh para tentara. Pertama, salah satu pelayan perempuan imam besar menantang Petrus. Perempuan ini menuduh Petrus bersama Yesus dan menjadi salah satu muridnya. Petrus berbohong dan berkata, perempuan, aku bukan salah satu muridnya, aku tidak mengenal dia, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Ia meninggalkan api, pergi ke serambi. Dan ayam jantan berkokok untuk pertama kalinya. Hal ini seharusnya sudah menjadi cukup peringatan bagi dia untuk pergi, tetapi dia tetap tinggal. Petrus tidak dapat menghindari perhatian dan seorang pelayan perempuannya memberitahu orang-orang yang di sekitar. Orang ini bersama Yesus dari Nazaret, dia adalah salah satu dari mereka. Untuk kedua kalinya, Petrus berbohong dan berkata, aku tidak mengenal orang itu.
Orang-orang ada di sekitar tidak yakin, terutama ketika salah satu kerabat Malkus muncul dan bertanya, bukankah aku melihatmu di taman bersama dengan dia? Yang lain ikut berkata, tentu saja kau salah satu dari mereka, karena cara bicaramu menunjukkan identitasmu. Kamu berbicara seperti orang Galilea. Ya, karena orang Galilea itu memiliki dialek yang khas. Pada saat itu Petrus bersumpah dan berkata, aku tidak mengenal orang itu. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Saat itulah ayam jantan berkokok untuk kedua kalinya dan nubuat Tuhan Yesus digenapi. Pada saat itu, Yesus yang sedang dibawa ke pengenalan berikutnya menoleh dan memandang Petrus. Dan pandangannya itu serem sekali. Pandangan itu menghancurkan hati Petrus. Pandangan penuh kasih, tapi mengingatkan Petrus bahwa dia telah menyangkal gurunya 3 kali. Sementara orang-orang yang berdiri di sana menyaksikan Yesus, Petrus menyelinap keluar dan pergi sambil menangis terseduh-seduh. Patut dipuji bahwa Petrus hanya perlu memandangnya untuk membawanya ke tempat pertobatan. Berkokoknya seekor ayam jantan pada waktu yang tepat sementara burung-burung lain di kota tetap diam, tentu saja merupakan mujizat. Tetapi kokok ayam jantan itu jauh lebih dari sekitar mujizat yang untuk mengenapi firman Tuhan kita. Itu juga merupakan pesan khusus bagi Petrus. Pesan yang membantunya memulihkan persekutuan kembali. Dorongan apa yang diberikan kokok ayam jantan kepada Rasul Petrus? Pertama, itu merupakan jaminan baginya bahwa Yesus Kristus masih memegang kendali atas segala sesuatu, meskipun ia adalah seorang tahanan, terikat dan tampak tak berdaya di hadapan para penangkapnya. Petrus dapat menyaksikan kuasa Tuhannya atas ikan, angin, gelombang, bahkan penyakit dan kematian. Betapapun gelapnya saat itu bagi Petrus, Yesus tetap memegang kendali. Kedua, kokok ayam jantan meyakinkan Petrus bahwa ia dapat diampuni. Petrus tidak memperhatikan firman Tuhan dengan seksama. Ia berdebat dengannya, tidak menaatinya, kepo, bahkan mendahulunya. Tetapi sekarang ia mengingat firman Tuhan dan ini memberinya harapan. Mengapa? Karena bersama dengan peringatan itu juga ada janji pemulihan. Petrus bertobat dan menguatkan saudara-saudaranya. Yesus berkata, Petrus, kalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ya, itu waktu apa yang Yesus katakan di loteng atas. Akhirnya mujizat ayam jantan memberitahu Petrus bahwa hari baru telah tiba. Karena bagaimanapun juga itu arti kokok ayam jantan setiap hari. Itu bukanlah hari baru bagi Yudas atau bagi musuh-musuh Tuhan, tetapi itu adalah hari baru bagi Petrus saat ia bertobat dan menangis dengan getir. Saudara, Mazmur 51 ayat 17, hati yang menghancur dan menyesali Allah tidak akan engkau hinakan. Pada hari kebangkitan, malaikat mengirimkan pesan khusus untuk menyemangati Petrus, dan Tuhan sendiri menampakkan diri kepada Petrus pada hari itu dan memulihkan persekutuan dengannya. Setiap kita pada suatu waktu akan mengecewakan Tuhan dan kemudian mendengar dengan cara satu yang lain, kokok ayam jantan. Setan akan memberitahu kita bahwa kita telah tamat. Dia adalah ahli menciptakan keputusasaan. Saudara, di hari ini short video saya di Bible Exegesis, saya tulis tentang ahli dalam menciptakan keputusan. Itu adalah cara setan. Ya. Dia akan kasih tahu bahwa kita nggak ada masa depan, masa kita depan kita telah hancur. Tetapi, saudara, pesan itu bukanlah pesan Tuhan Yesus kepada kita. Itu bukan akhir bagi Petrus. Pemulihannya begitu sempurna sehingga ia dapat berkata kepada orang-orang Yahudi, tetapi kamu telah menyangkal yang kudus dan yang adil. Waktu itu Petrus tidak ada kitab suci 1 Yohanes 1 ayat 9 untuk dibaca, tetapi ia mengalaminya dalam pengalaman dan di dalam hatinya sendiri, saudara. Saudara, bagian terakhir adalah tahta yang mulia. Lukas 22 ayat 63 sampai 71. Dan orang-orang menahan Yesus, mengolok-ngolokkan dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, cobalah katakan siapa yang memukul engkau? Dan banyak lagi suatu hujatan hinaan, saudara. Banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama berkata, jika engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Ya, mancing saudara biar cari kesalahan. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepadamu, kamu tidak akan menjawab.
Mulai sekarang, anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kata yang mulia itu sendiri. Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu orang saksi lagi? Kita telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Saudara, atas dasar inilah Yesus dibawa ke orang Romawi untuk disalibkan. Mengaku sebagai anak Allah, saudara. Ya, gelap sekali ya, orang-orang licik sekali, saudara. Ya, saudara, tata yang mulia. Yesus belum secara resmi dikatakan bersalah, tetapi para prajurit diizinkan untuk mengejek dan menghinanya. Di sini mereka mengejek klaimnya sebagai seorang nabi, kemudian mereka akan mengejek klaimnya sebagai seorang raja. Tetapi ejekan mereka meskipun berdosa sebenarnya menggenapi janji Kristus sendiri. Itu adalah teladan bagi kita tentang bagaimana kita harusnya bersikap ketika orang berdosa mengejek kita dan iman kita. Secara umum diyakini bahwa Dewan Yahudi tidak dapat memberikan suara pada kejahatan yang dapat dihukum mati pada malam itu. Sehingga para imam kepala, ahli Taurat, dan para penatu harus berkumpul kembali setelah hari terang. Apakah peraturan ini berlaku pada zaman Tuhan kita? Kita tidak yakin. Tetapi hal itu menjelaskan pertemuan Sanhedrin di pagi hari. Ini adalah puncak dari pengadilan agama dan isu kuncinya adalah apakah Yesus dari Nazaret adalah Kristus Allah? Mereka yakin klaim-klaimnya salah dan bahwa ia bersalah atas penghujatan dan hukuman penghujatan adalah kematian. Yesus mengetahui hati para penuduhnya, ketidakpercayaan mereka dan ketidakjujuran intelektual mereka. Percuma saja dia bertobat, berkhotbah atau berdebat. Mereka menolak bukti yang telah ia berikan kepada mereka dan kebenaran lebih lanjut hanya meningkatkan tanggung jawab dan penghakiman mereka. Tuhan kita menyebut dirinya anak manusia, sebuah gelar mesianik yang terdapat dalam Daniel 7 ayat 13-14. Ia juga mengklaim memiliki hak untuk duduk di sebelah kanan tata Allah, tata yang mulia. Sebuah rujukan yang jelas pada Mazmur 110 ayat 1, sebuah ayat mesianik lainnya. Ayat ini dia kutip sebelumnya pada hari Minggu itu dalam debatnya dengan para pemimpin agama. Yesus melihat melampaui penderitaan salib akan menuju kemuliaan tata. Bahwa Tuhan kita duduk di sebelah kanan Bapa adalah kebenaran yang sering diulang dalam perjanjian baru. Itu adalah tempat kehormatan, tempat otoritas, tempat kuasa, dan dengan mengklaim kehormatan ini, Yesus telah mengklaim dirinya sebagai Allah. Hanya Lukas yang mencatat pertanyaan langsung dalam Lukas 22 ayat 70, dan jawaban langsung Tuhan kita secara harafiah adalah, engkau yang berkata bahwa akulah dia. Mereka akan menggunakan kesaksian ini yang kemudian membawa kesaksian ini kepada Pilatus. Beberapa teolog liberal mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Dan kita bertanya-tanya apa yang mereka lakukan dengan persidangan resmi ini. Para pemimpin agama Yahudi tahu apa yang Yesus bicarakan. Dan inilah mereka menghukumnya karena penghujatan. Saudara, 6 gambar ini luar biasa kan? Ya udah, sebagai penutup, sekarang persidangan agama telah berakhir. Dari penangkapan sampai persidangan agama telah berakhir. Langkah selanjutnya adalah mengadilinya, penghukuman, saudara, secara sipil dan meyakinkan gubernur Romawi bahwa Yesus dari Nazaret adalah penjahat yang pantas dihukum mati. Anak Allah harus disalibkan dan hanya orang Romawi yang dapat melakukan itu. Mengacu pada otoritas Yahudi, William Stucker menulis dalam bukunya The Trial and Death of Jesus Christ, dan dia tulis begini, dapat dikatakan bahwa mereka hidup menurut terang mereka, tetapi terang yang ada di dalam mereka adalah kegelapan. Saudara, ditulis oleh Matthew Henry, komentator Alkitab terkenal, tidak ada yang lebih buta daripada mereka yang tidak mau melihat. Saudara, ini adalah ayat buat kita, Yohanes 12 ayat 36. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjutkan cerita kita tentang Yesus adalah dihukum dan disalibkan. Lukas 23.